Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids sekalian. Tidak terasa kita sudah bertemu lagi di hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekalian? Bagaimana sekolah online selama 1 minggu ini? Bosan ya di rumah terus. Tapi hari ini kita mau tetap semangat, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, meskipun kalian tidak mengikuti di ibadah Zoom tadi pagi, jangan sedih. Lause mau beritahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, baik kita mengikuti ibadah ini di siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Oke, yuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapa yang sudah siap? Ayo, udah siapkan semuanya ya. Sekarang kita mau memulai dengan doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Adik-adik mengikutinya dalam hati ya di rumah. Lause Dewi yang akan memimpin doanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang 1 minggu kami boleh sekolah online. Dan sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Betul ya? Baik nggak dia? Tuhan Yesus itu begitu baik loh. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya kasihnya itu nggak pernah berubah. Ya kan? Nah kita mau angkat jempol kita buat Tuhan Yesus ya hari ini. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk kita angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Betul ya, dia sungguh baik. Dia memberikan kita nafas, dia memberikan kita makanan setiap hari dan juga menolong kita. Maka dari itu yuk kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
bahwa Tuhan yang begitu baik. Ya kan, Dia begitu baik sama kita. Kita setiap hari bisa menghirup oksigen dengan begitu gratis. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, karena siapa? Ayo. Dan adik-adik, sekarang kita juga sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu kesukaan adik-adik semua. Lalu sering banget dengarkan di lagu ini, yaitu Buah Roh. Yuk, kita nyanyiin lagu ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi, kita sambil berhitung ya, buah roh apa saja yang dihasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Begitu banyak yang Roh Kudus bisa lakukan di dalam hidup kita, betul ya? Dan kalau kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, pasti akan ada buahnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai, shalom adik-adik Genkids. Sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Coba yang udah disiapin belum Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau berdoa lebih dulu sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa kembali beribadah, bernyanyi untuk Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami, anak-anak-Mu, untuk bisa duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah saat ini kami undang Roh Kudus boleh hadir di hati kami, untuk menolong kami agar bisa mengerti cerita firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang boleh memimpin Lausa Devi dalam menyampaikan cerita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema cerita firman Tuhan hari ini adalah karya Roh Kudus yang diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Sambil bercerita, adik-adik boleh tetap biarkan Alkitabnya terbuka ya. Nah adik-adik, ingat gak? Di beberapa cerita sebelumnya kita sudah sering mendengar istilah tentang Roh Kudus ya. Minggu-minggu ini kita udah sering banyak belajar tentang Roh Kudus. Adik-adik tahu gak sih? Roh Kudus itu pernah mengambil rupa atau wujud seperti contohnya satu, burung merpati.
Ingat ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba ada sosok seperti burung merpati yang hinggap di atas kepala Yesus. Ya, lalu Roh Kudus juga pernah mengambil wujud atau rupa seperti lidah api. Itu ada di cerita Hari Raya Pentakosta ya, di mana saat itu semua murid Yesus dikuasai oleh Roh Kudus sehingga bisa berbahasa asing. Tapi adik-adik semuanya sudah tahu belum ya, atau sudah ingat belum ya apa sih arti Roh Kudus? Nah adik-adik, di Alkitab Roh Kudus itu sering disebutkan sebagai roh penghibur. Roh Kudus atau roh penghibur itu adalah sosok penolong lain yang dikirim oleh Allah Bapa untuk menggantikan Yesus yang sudah naik ke surga. Jadi Roh Kudus ini dikirim oleh Allah Bapa untuk menghibur para murid saat itu. Tentu ya, para murid pasti merasa kehilangan yang biasanya setiap hari kalau kemana-mana bareng-bareng sama Yesus. Tapi karena Yesus harus kembali ke surga, akhirnya Allah Bapa memberikan sosok penolong lain, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak sih, Roh Kudus atau roh penghibur ini bekerja melalui 3 cara. Yang pertama, dikatakan di ayat 8 sampai ayat ke-11 kalau Roh Kudus itu bekerja untuk menginsafkan manusia dari dosa. Lalu Devi bacakan ya, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah adik-adik, apa sih arti menginsafkan? Menginsafkan itu artinya mengusahakan atau memberi nasihat atau hukuman supaya orang tersebut menyadari sepenuhnya dengan benar. Ya, lalu yang kedua, Roh Kudus juga bekerja untuk mengajarkan kebenaran. Itu ada di ayat 12 sampai 13. Selesai Devi bacakan ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu juga bekerja untuk memuliakan nama Yesus. Di ayat 14-15 dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Punya di sini Yesus ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Nah adik-adik, kita mau lihat ya, kira-kira apa sih maksudnya dari 3 cara kerja Roh Kudus ini. Yang pertama, tadi dikatakan Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan atau menyadarkan manusia dari dosa. Adik-adik ingat ketika kisah Hari Raya Pentakosta di mana semua murid dikuasai oleh Roh Kudus. Saat itu Rasul Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dia keluar dari ruangan, dia buka pintu, dia sudah melihat sudah banyak orang Yahudi saat itu. Karena kebetulan Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh banyak orang saat itu ya. Lalu dengan kuasa Roh Kudus, Rasul Petrus itu bisa berkata-kata, bisa berkhotbah. Salah satunya Rasul Petrus berkhotbah, mengingatkan orang Yahudi akan kejahatannya yang lalu-lalu. Kejahatan di mana saat orang Yahudi meneriaki Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Ya, itu semua akibat kejahatan orang Yahudi. Setelah mendengar khotbah itu pun, akhirnya orang Yahudi pun menyadari akan kesalahannya. Dia pun bertanya ke Rasul Petrus, apa yang harus kita perbuat? Akhirnya Rasul Petrus berkata, kalian harus bertobat. Akhirnya saat itu banyak orang Yahudi yang bertobat adik-adik, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Lalu yang kedua,
Tadi kita lihat ya, kalau Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Tentunya kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Seperti salah satu contohnya, kebenaran bahwa Yesus kita sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah Bapa. Lalu yang ketiga, akhirnya Roh Kudus pun juga bekerja untuk memuliakan nama Yesus. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus, adik-adik, seperti di kisah Pentakosta tadi, banyak orang yang tergerak yang akhirnya bertobat, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sehingga apa yang terjadi? Tentunya nama Yesus semakin dimuliakan dan dihormati. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita belajar kalau Roh Kudus itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat 3 cara kerja Roh Kudus tadi. Apa coba yang pertama? Roh Kudus menginsafkan manusia dari dosa. Betul. Yang kedua, Roh Kudus juga bekerja untuk mendatangkan kebenaran. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga memuliakan nama Yesus. Kalau adik-adik mau kebaikan itu datang ke kehidupan adik-adik, tentunya adik-adik perlu mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatimu. Ya, kalau adik-adik sudah welcome, sudah mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatimu, tentu adik-adik akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita juga mau sama-sama belajar adik-adik untuk peka terhadap Roh Kudus. Kita mau belajar untuk dengar-dengaran sama Roh Kudus ya. Nah, adik-adik tahu gak sih, Roh Kudus itu bekerja melalui hati nurani setiap kita. Apa sih usaha hati nurani? Hati nurani itu adalah inti hati manusia yang mampu membimbing kita untuk mengambil keputusan. Sehingga adik-adik bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, misalkan adik-adik sekarang masih sekolah online kan? Pasti kalau lagi ulangan, tentu ulangannya juga online. Gak ada guru di rumah yang ngawasin adik-adik, betul gak? Nah, kalau adik-adik sudah mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatimu, tentu ketika adik-adik merasa kesulitan lagi ujian online, apa yang akan adik-adik lakukan? Tentu adik-adik akan tetap melakukan hal yang jujur, tidak mencontek, betul? Ya, itu salah satu cara kerja Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati adik-adik, ketika adik-adik dihadapkan dengan kesulitan dalam ulangan misalnya, adik-adik tentu akan memilih untuk tetap jujur, mengerjakannya dengan jujur. Ya. Lalu contoh yang lain, siapa di sini yang selama di rumah mungkin beberapa kali suka dimintain tolong sama mami untuk bantuin cuci piring? Ada boleh tunjuk tangan? Nah, kalau misalkan nih suatu kali adik-adik lagi asik cuci piring di rumah, terus nggak sengaja tiba-tiba prang, ada piring yang jatuh, pecah. Udah gitu, itu piring kesayangannya mami lagi. Nah, kalau adik-adik sudah mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan jujur ke mami, say sorry mami, tadi aku nggak sengaja pecahin piringnya, atau adik-adik lebih milih tengok kiri kanan, gak ada yang ngeliat nih, buru-buru beresin buang ke tong sampah biar gak ketahuan. Pilih yang mana? Kalau adik-adik sudah mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hati adik-adik, tentu adik-adik akan memilih jujur, ya. Kasih tahu ke mami, bilang say sorry mami, tadi aku gak sengaja jatuhin piringnya, ya. Atau contoh lainnya, misalkan adik-adik hari Minggu, ya, tentu mungkin kalau Minggu maunya tidurnya agak lebih lama ya, karena kan hari libur. Tapi adik-adik juga tahu kalau hari Minggu itu ada ibadah online, misalkan jam 8 pagi. Nah, adik-adik udah bangun nih, udah pagi, mau ibadah. Tapi buka TV sebentar, nonton TV atau nonton YouTube. Lihat jam, masih 5 menit, nanti deh nonton dulu. Tahu-tahu adik-adik gak sadar ternyata udah jam 8:05. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati adik-adik, adik-adik mengizinkan Roh Kudus di dalam hati adik-adik. Kira-kira apakah adik-adik mau ngelanjutin nontonnya atau pilih stop dulu, udah jam 8 mau ibadah? Ya, kalau adik-adik sudah mengizinkan Roh Kudus hadir di dalam hati adik-adik, tentunya adik-adik memilih untuk ibadah dulu, baru adik-adik bisa lanjut nonton setelah ibadah. Ya.
Nah, adik-adik, tentu akan menjadi pertanyaan lebih lanjut. Gimana Lause caranya kita bisa peka atau dengar-dengaran terhadap Roh Kudus? Ya, Lause Devi akan kasih 3 cara supaya kita bisa peka terhadap Roh Kudus, yaitu lewat baca Alkitab, berdoa senantiasa, dan juga rajin ibadah. Misalnya Lause dari 3 hal tadi nih, aku baru ngelakuin 1. Misalkan aku baru rajin ibadah. Aku kalau doa sama baca Alkitab masih susah Lause, masih jarang-jarang. Kira-kira boleh nggak Lause? Adik-adik, di sini nggak ada yang benar atau salah, boleh atau enggak ya. Kalau adik-adik sudah melakukan 1 dari 3 hal ini, itu sudah baik. Ya, sudah jempol 2 nih. Tapi akan lebih baik lagi kalau adik-adik juga melakukan ketiga hal ini secara bersamaan supaya seimbang. Kenapa adik-adik? Karena kerohanian kita itu perlu makan dari sumber yang lain. Ya, kerohanian kita juga perlu diisi oleh hal-hal yang lain. Lewat tadi, baca Alkitab, berdoa senantiasa, dan juga rajin beribadah. Misal nih adik-adik kalau di rumah makan nih, kalau kita makan, tentu ada nasi, ada lauknya kan? Lauknya bisa sayur, bisa daging, terus ada minuman. Kalau misalkan adik-adik makannya cuma nasi doang, nggak ada lauknya, kenyang nggak? Nggak kenyang ya, nggak seimbang. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita mau peka terhadap Roh Kudus, kita perlu seimbang melakukan 3 hal ini. Ya, tentu nggak gampang ya. Lause tahu, kita semua juga tahu nggak gampang, Lause nggak mudah. Tapi kita mau sama-sama belajar ya sebagai anak Tuhan. Semakin hari kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Tentunya semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, cerita Lause Devi sudah sampai di sini. Dan berikut ayat hafalan untuk minggu ini. Dan adik-adik, minggu ini Lause Devi punya aktivitas nih untuk adik-adik di rumah. Aktivitasnya itu lebih ke cross-check diri pribadi. Ya, kita mau sama-sama cross-check diri kita masing-masing. Sudahkah adik-adik mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu? Adik-adik bisa menjawab beberapa pertanyaan ini di buku masing-masing, di kertas juga boleh. Nanti kalau sudah dijawab, adik-adik bisa foto hasilnya ke Lause kelas masing-masing. Dan tentunya adik-adik bisa merenungkan lebih lanjut jawaban adik-adik ya. Misal, tadi kita udah lihat contoh ya. Kalau adik-adik lagi dihadapkan dengan ujian online, ada soal yang susah. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, apakah adik-adik akan menjawab dengan jujur, dengan semampunya adik-adik, atau adik-adik memilih untuk mencontek? Ya, jawabannya ada di adik-adik, nanti adik-adik bisa tuliskan ya. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikuti doanya di dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah diberikan. Kami bisa kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami kembali belajar akan pengenalan sosok Roh Kudus, Roh penghibur yang Allah kirimkan untuk boleh hadir di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami untuk menerima Roh Kudus, untuk boleh tinggal di dalam hati kami, menolong kami untuk kami bisa lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Kiranya juga Tuhan Yesus yang menolong kami untuk bisa menjadi anak yang baik, tentunya menjadi anak Yesus yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh lebih kami mengerti lewat pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Gimana adik-adik ceritanya? Adik-adik mengerti nggak?
Oke, sekarang sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Yuk, adik-adik udah siapkan belum kotak persembahannya, uang persembahannya juga. Nah, sambil memberikan persembahan, langsung mau ingetin juga bahwa ketika kita memberi persembahan, kita membalikan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita untuk dipakai lagi untuk memuliakan Tuhan. Tentunya melalui gereja, yang mana gereja akan mengelola uang persembahan kita itu supaya lebih banyak lagi adik-adik yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus dan tentunya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke, yuk sambil memberi persembahan, langsung mau ngajak kita nyanyi Kasih Yesus indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit dan bunga di padang. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita sungguh bersyukur ya dan berterima kasih kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Bahkan kasihnya itu lebih indah dari pelangi atau lebih banyak daripada bintang di langit dan bunga di padang. Sekali lagi yuk kita mau nyanyiin lagu ini ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk sekarang kita satu di dalam doa. Kita mau naikkan doa persembahan, lipat tangan dan tutup matanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan berikan kami kesehatan, memberikan kami banyak berkat. Dan sekarang kami mau memberi persembahan untuk Tuhan, kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing.
Wah, tak terasa ya adik-adik Gen Kids, kita saat ini sudah masuk minggu kelima di bulan Mei. Nah, adik-adik, kita akan menutup dan kita bersyukur karena kita sudah mengakhiri bulan yang kelima ini lagi dalam anugerah Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita dan di minggu terakhir dari bulan Mei ini dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memelihara kami sepanjang bulan Mei ini. Dan kami terus berdoa bahwa di akhir dari bulan Mei ini, biarlah anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih setiamu terus kami alami. Bukan cuma kami juga sebagai Gen Kids atau Losios Minggu, tapi kami rindu juga Papa Mama, Cici Koko, diri-diri kami juga senantiasa mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan berkat yang melimpah. Dan kalaupun dalam kesusahan, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup minggu kelima ini di bulan Mei ini dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Halo, nama saya Felicia Valerina, saya kelas Daud. Saya ingin kesaksian berjudul lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.